langsung ke Pak Andi saja atau Ya, bagaimana? nggih. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Ya, Ini sudah kami rekod juga kok. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak Ibu semuanya. Oh, Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita tanpa ada halangan suatu apapun. Pada pagi hari ini sesuai dengan janji yang pernah kita buat di beberapa minggu yang lalu, kami akan coba paparkan beberapa hasil telaah kami terkait dengan standing posisi jurnal EMA. Nah, ini terkait dengan usulan baru yang dibutuhkan di jurnal. Usulan baru di jurnal yakni identitas, ini ada nama terbitan, kemudian ISSN elektronik, ISSN cetak, penerbitnya betul Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan ya Pak? iya Fakultas betul, Pak. FE, kemudian ini kebutuhan minimal, requirement minimalnya ada URL editor, kemudian URL reviewer, kemudian komunitas ini kita masih kosong karena jurnal EMA belum bekerja sama dengan asosiasi profesi atau asosiasi ilmiah. Oh. Ya, nanti itu kalau mau dikerjasamakan nanti ada poin tambahan di bidang publisher. Oh, nanti iya. akan kita masuk ke nilai evaluasi diri. Kemudian ini alamat suralnya, kemudian ini URL home-nya, ini kontak, profil Google Scholar, ini URL pengindeknya belum ada. Ini maksudnya nanti kita buatkan satu menu tersendiri, masuk menu abstracting and indexing ke jurnal EMA. Jadi list-list jurnal, list-list Google Scholar, kemudian list-list Dimension, Garuda nanti dimasukkan di situ. Nah, sama ini Pak, tadi atau saya mungkin nanti kita bisa konfirmasi apakah ada URL statistiknya, karena saya nyari-nyari dari kemarin-kemarin nggak ketemu. Stat counternya ada atau tidak. Kemudian doi-nya sudah aktif, Garudanya sudah oke. Maka sebetulnya untuk syarat akreditasi kita masih kurang URL pengindeks sama URL statistik. Nanti kita bisa demonstrasikan untuk kita buatkan di jurnal EMA. Nah, ya Pak. Kemudian kita akan masuk ke bagian di mana hasil evaluasi diri nih. Jadi karena jurnal ini baru, berarti standing posisinya belum ada di Sinta. Pertanyaan yang pertama di borang akreditasi itu adalah pertanyaan terkait dengan penamaan jurnal ilmiah. Penamaan jurnal ilmiah ini sampai dengan hari ini masuk kategori kurang spesifik atau sifatnya umum. Karena namanya jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Manajemen, akuntansi. Jadi kita sudah pasrah saja karena nama ini kalau mau nuruti Arjuna maka namanya harus super spesifik supaya dapat nilai 3. Kita yang penting tidak dapat skor 0 itu sudah bagus. Jadi tidak ada nama embel-embel Pasuruan, tidak ada nama-nama embel Universitas Merdeka Pasuruan, itu baik. Jadi nanti ke depan kalau teman-teman di Unmer Pasuruan menginginkan membuat jurnal baru, maka jangan dibuat dengan nama Pasuruan atau Unmer Pasuruan. Nah, terkait dengan ini tadi yang kita singgung sebentar tadi terkait dengan kelembagaan penerbit. Penerbitnya adalah perguruan tinggi, masuk kategorinya karena Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan. Kalau tadi teman-teman ada kerjasama dengan organisasi profesi, maka masuknya skornya 3, Pak. Jadi bisa dapat skor 3 asalkan jurnal EMA ada kerjasama dengan asosiasi profesi. Nah, terkait dengan ini, poin 1 dan 2 ini, kita dapat skor 3. Jadi poin 1 dapat skor 1, poin 2 kelembagaan kita dapat skor 2. Nah, poin selanjutnya adalah penyuntingan dan manajemen jurnal. Saya hanya lihat di satu isu terakhir. Tapi nanti teman-teman karena ini jurnal baru yang diajukan ke Arjuna, maka teman-teman akan dicek 2 volume terakhir. Jadi yang dicek adalah 2 volume terakhir. Tapi karena ini kita hanya sampling saja,
Ini saya samplingkan untuk satu isu terakhir. Di satu isu terakhir itu, setelah saya lihat kemarin dari user yang diamanahkan ke saya oleh Pak Senda, itu ada proses reviewer. Jadi ada penugasan reviewer, ada author ngirim naskah, ada. Cuman posisinya hal itu semua diselesaikan dalam 1 hari. Nah, terkait dengan jumlah reviewernya, ini saya pikir jumlah reviewernya juga masih minim, Pak. Jadi jumlah reviewer di sini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, di sini juga teman-teman ini masih ada beberapa penulisan yang belum konsisten. Ya, ini seperti ini Universitas Islam Lamongan, ini ditambahkan negara, kemudian ini Purwianto Langkir, ini kampusnya mana, afiliasinya, ini untuk dilengkapi yang sudah ada dari teman-teman. Kemudian terkait dengan kualifikasi Dewan Penyunting, nah mohon maaf, makanya tadi di yang awal tadi kita juga masih kosongi, karena ketika saya coba lihat ini listnya baru ini, Pak. Sebetulnya sinten Pak yang menjadi editor in chief di jurnal ini siapa? Sebetulnya Bu Raisa itu, Pak. Sinten Bu Raisa. Iya. Bu Raisa. Coba ya saya add ya. First name-nya siapa Pak? Raisa gitu ya? Ya. Ini Fitria Raisa Fitria, ya. Oke. Nah, jadi ketika seperti Raisa ini. Fitri Pak Sen ya? Ya, betul sudah, Bu. Nah, ketika seperti ini, nah ini kan Raisa Fitria. Ya. Cuman nanti tolong ini kan ini kelihatannya first name sama middle name-nya diisi. Nanti silakan middle name-nya dihapus, jadi namanya sesuai, kemudian afiliasi Bu Raisa dimasukkan, nama lembaganya dimasukkan, kemudian negara. Nah, selain itu, baik di editor maupun di reviewer, hal yang dibutuhkan adalah CV publikasi, Pak. Yang di sini belum nampak CV publikasinya. Iya. Jadi URL misal Google Scholar kah, atau Sinta kah, atau apa, Scopus kah, dan lain sebagainya. Nanti coba saya akan CV Pak ya? Berarti... Ya, link-link Bu Raisa terkait dengan publikasi. Begitu nanti juga ke bawah. Jadi ini sementara Bu Raisa apakah yang termasuk itu, Pak? Oke, ngapunten, apakah itu ini kan apa namanya? Editornya, Pak. Apakah untuk reviewernya juga ditampilkan juga, Pak? Iya, semua, Pak. Untuk CV-nya. Semua. Jadi baik itu reviewer maupun sebentar ya. Ada Bu Dekan. Selamat datang Bu Dekan. Mohon maaf. Nah, ini tadi saya coba sampaikan yang keluar lagi. Ya, jadi di editorial tim tadi kan membernya di sini masih kurang. Nah, selain Bu Raisa dan Bu Vita, sinten lagi Pak Senda? Untuk editor. Yang apa namanya? Editornya sementara cuma itu saja, Pak. Apa kurang? Kurang, Pak. Jadi gitu. Jurnal ini kan terbit 5 ya, terbit 5, ya. terbit 5. Nah, jumlah editor ya minimal 5. Syukur bisa ada editor dari luar institusi, itu lebih baik. Maka gitu. Okay, maka ada apa namanya? Ada yang perlu ditambahkan terkait dengan jumlah editorial. Oh, berarti nambah editor. Yang Bu Raisa tadi itu dari luar, Pak, dari luar kampus. Yang Bu Raisa tadi. Okay. Reviewer Pak Sen ya? Itu reviewer tak Pak Sen? Bukan, editor. Oh, editor. Iya, ya. Nah, saya lanjut ya. Saya lanjut untuk kualifikasi Dewan Penyunting dan reviewer. Ini skornya sementara kita masih dapat skor minim, jadi masih di skor bawah, ini skor 1 semuanya. Baik pelibatan mitra bestari, mutu substansi, kemudian terkait dengan kualifikasi Dewan Penyunting. Kemudian terkait dengan petunjuk penulisan juga sama. Jadi petunjuk penulisan itu kami lihat di author guideline yang ada di jurnal EMA. Jadi di author guideline itu
isinya yang baik itu seperti ini kalau sesuai dengan standar akreditasi. Isinya bagaimana guide. Jadi yang namanya petunjuk itu adalah memandu penulis untuk bagaimana dia menuliskan judul, bagaimana beliau menuliskan teman-teman penulis itu menuliskan abstrak, pendahuluan, sampai bagaimana melakukan kutipan dan penulisan daftar pustaka. Itu yang penting. Jadi itu yang dimau di petunjuk penulisan. Nah, walaupun sudah dilengkapi oleh template, cuman di jurnal EMA ini masih kurang rinci terkait dengan petunjuk penulisan. Kemudian terkait dengan mutu, penyuntingan, gaya, dan format, nanti Pak Senda bisa dicek ulang di volume terakhir di 51 kalau nggak salah atau 52 di 2020. 52 Pak. Ya 52 2020 itu dari judul saja, saya belum ke bagian detail seperti tabel, gambar dan lain sebagainya. Dari judul itu masih nampak ada judul yang capital H, ada judul yang uppercase semuanya, jadi ada yang huruf besar semuanya, ada yang capital H. Jadi itu menunjukkan mutu penyuntingannya masih belum konsisten. Jadi masih bisa kita upgrade di edisi selanjutnya supaya lebih baik. Nah, tadi ini juga sudah saya sampaikan terkait dengan manajemen. Kalau kemarin saya cek ada naskah yang dikirimkan oleh author, cuman format naskahnya PDF. Kemudian yang kedua, ketika naskah dikirimkan misal tanggal 10 bulan 3 bulan Maret, maka tanggal itu juga naskah di review dan kemudian diterima. Jadi lebih banyak komentarnya accept. Jadi naskah diterima. Maka nanti coba kita cek detail apakah proses reviewnya juga sudah baik atau belum. Nah, terkait dengan substansi artikel ini sangat subjektif Pak Senda. Jadi saya ini pakai scoring kasar. Jadi nanti mungkin terlalu pelit atau mungkin terlalu murah juga. Jadi terkait dengan substansi, kalau cakupan keilmuan itu berkaitan dengan fokus and scope. Nah, cuman nanti disilahkan dicek ulang apakah ada naskah yang diterbitkan di jurnal EMA ini yang tidak sesuai dengan scope. Yang penting. Nah, yang kedua, aspirasi wawasan. Aspirasi wawasan ini masih sebetulnya lokal sebetulnya, cuman ya harusnya minimal kita bisa dapat skor kawasan atau nasional. Karena kalau dilihat dari autor, penulis itu di volume 52 itu semua Unmar Pasuruan. Tapi kalau dilihat dari ada reviewer yang dari luar Unmar Pasuruan, berarti itu kita coba standing kita ada di kawasan. Maka dari itu nanti di volume 6 nomor 1 2021 usahakan ada naskah yang berasal dari luar Unmar Pasuruan. Oh iya Pak. Nah, kemudian ini terkait dengan kepionerian karya, ini nanti silakan jenengan lihat ulang di naskah itu, karena kalau menurut saya, saran saya, suggest-nya adalah saya masih ada membaca di artikel itu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu alangkah lebih baik apabila sudah masuk ke artikel ilmiah, tidak berdiri sebagai poin sendiri, akan tapi dia melebur di pendahuluan. Baik kajian pustaka ataupun riset sebelumnya. Itu nanti dia akan di situ ketika dia sudah muncul di situ, maka kita akan bisa lihat apakah ada gap riset yang hari ini dihasilkan dengan riset yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini dari Google Scholar, datanya citasinya ada di poin kurang, jadi poinnya 1 sampai 5 jumlah citasinya. Jadi scoring 1. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ada penambahan jumlah citasi sehingga minimal kita dapat 3 lah. Jadi kalau dapat 6 aja yang nyitasi ke jurnal EMA, skornya bisa 6. Nah, terkait dengan nisbah sumber acuan primer, jadi karena ini adalah artikel ilmiah, nanti mohon artikel ilmiah sumber yang dirujuk di jurnal EMA adalah juga berasal dari artikel ilmiah. Yang jumlahnya ya kalau kita ikuti standar jurnal nasional terakreditasi yang baik, ya minimal jumlah kutipan, jumlah pustaka yang ada di jurnal yang di artikel itu adalah
range antara 10 sampai 15 itu minimal. Dan itu berasal dari artikel ilmiah 80%-nya. Kalau ada dari buku, dari literatur baku dan sebagainya, monggo. Cuman yang 80% syukur itu bisa berasal dari artikel ilmiah. Begitu juga terkait dengan kemutahiran. Karena berarti kemutahiran itu kan berkaitan dengan riset-riset up to date-nya. Jadi kalau buku kita nggak bisa ngomong kemutahiran. Tapi kalau kita ngomong sumber primer berupa artikel ilmiah, kita bisa ngomong kemutahiran. Jadi hasil riset di bidang itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bagaimana. Kan itu bisa nampak. Nah, kemudian analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis ini bisa dilihat di pendahuluan dan di pembahasan. Di mana di pembahasan tidak hanya memaparkan data, tapi data itu dibandingkan dengan data riset yang sudah ada dan teori yang ada bagaimana. Maka nanti akan muncul analisis dan sintesisnya. Kemudian terkait dengan penyimpulan, penyimpulan hendaknya ya cukup 1 paragraf atau tidak lebih dari 1 paragraf, kemudian tidak ada lagi bullets and numbering. Jadi kalau saya lihat di beberapa naskah itu kita masih menemukan ada poin A, B, C, 1, 2, 3. Jadi poin-poin seperti itu di artikel ilmiah lebih baik tidak ada tapi dinarasikan deskriptif. Jadi ditulis paragraf Pak ya? Ya, ditulis dalam bentuk narasi. Nah, ini tadi terkait dengan gaya penulisan, kemudian lembaga penulis dan lain sebagainya. Ini sudah kami coba scoring. Judul skornya 1, pencantuman lembaga 1, tapi belum maksimal. Jadi kita masih lihat penulisan afiliasi hanya ditulis Unmer Pasuruan gitu saja. Jadi ke depan di volume nomor 1, kalau boleh memberikan saran itu ditambahkan dengan nama afiliasi, kemudian alamat afiliasi, kemudian negara. Jadi Unmer Pasuruan, alamatnya di mana, kemudian Indonesia. Mohon izin Pak Andis, yang terkait nomor 2 ini apakah yang di webnya saja atau yang dicetak juga? Iya, di naskahnya juga, Pak. Oh, di naskahnya juga. Di naskahnya juga. Jadi di naskah itu juga harus dimunculkan. Di naskah itu harus dimunculkan. Jadi di halaman pertama artikel itu kan dia isinya adalah ada judul sirahan, kemudian ada informasi kapan naskah itu diterima oleh editor, kemudian dinyatakan diterima dan kapan dipublikasikan. Itu nanti ada contoh yang bagus, yang baku. Nah, kemudian terkait dengan kata kunci usahakan itu mewakili isi naskah, ya, bukan diambilkan dari penggalan-penggalan kata yang ada dalam judul. Ya. Jadi dia merupakan kata kunci dari hasil yang ada di naskah tersebut. Kemudian penulisan artikel sistematikanya sudah bagus. Nah, ini terkait informasi pendukung. Saya masih banyak menemukan tabel-tabel SPSS, Pak Sinda. Oh iya betul Pak. Jadi tabel SPSS itu juga tidak dibahas, hanya diketahui signifikansinya sekian lah. Maksud saya yang dimaksud informasi itu adalah seluruh tabel gambar yang ada di naskah itu ya harus dibahas, tidak hanya disebut sesuai pada tabel sekian, sesuai pada gambar sekian, enggak seperti itu. Jadi tabel itu ngapain, menjelaskan apa? Itu yang penting. Makanya kalau memang masih dibutuhkan hasil-hasil uji statistik menggunakan software contoh SPSS seperti itu masukkan saja ke appendix. Jadi ke lampiran di artikel, jadi tidak masuk ke body tag naskah. Kemudian untuk maaf Pak, berarti untuk hasil SPSS di artikel itu tidak perlu dicantumkan Pak atau bagaimana? Ya nanti kan kalau isinya hasilnya semua tabel SPSS kan juga ya banyak Pak. Normalitasnya dimasukkan. Normalitasnya dimasukkan, kemudian ya makanya main-nya yang mana, yang mau diangkat itu yang mana, itu yang harus ditampilkan. Jadi tabel itu yang muncul di naskah itu tabel yang memang kita bahas dan berkaitan dengan hasil kita, berkaitan dengan temuan kita. Nah, poin 7 dan 8 itu terkait dengan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Nah, saya belum menemukan secara detail apakah di jurnal EMA ini menggunakan style yang mana. Jadi harus dideklar dulu. Jadi jurnal EMA menggunakan style misal APA, misal MLA, misal ASE atau IEEE, Vancouver, itu deklar dulu.
ketika sudah dideklarasikan melalui policy di author guideline, kemudian bisa ditambahkan mohon penulis dalam menuliskan kutipan dan daftar pustaka menggunakan software reference as, contoh seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote misalnya. Atau pilih salah satu, Mendeley, kalau Mendeley, kalau EndNote, kalau Zotero, monggo. Apa yang dikuasai oleh teman-teman di Pasuruan. Kemudian penggunaan istilah kebahasaan, kita skornya bagus, cuma nanti tolong dicek ulang teman-teman di editorial team penulisan kalimat-kalimat bahasa Indonesia, SPOK-nya diperhatikan lagi. Nah, ini terkait dengan penampilan, saya pikir hampir mayoritas kalau skor penampilan ini kita bisa dapat skor maksimal. Cuman ini ditata letak nanti bisa dicek, Pak, karena ada beberapa tabel yang terpotong, beberapa gambar itu terputus. Maksudnya ada gambar yang itu berasal dari chart, nah, chartnya itu belum di grup. Jadi ketika mungkin di enter kan apa tanda panahnya kegeser dan lain sebagainya. Ya, ikut. Ya. Jadi nanti itu di salah satu concern yang harus dilihat oleh teman-teman supaya ketika layouting terakhir itu bisa dipastikan naskah yang diberikan itu formnya bagus. Kemudian keberkalaan ini dapat skor bagus, skornya 6 dari 2, 1, saya pikir ini nggak ada masalah. Kemudian penyebar luasan ini nanti kita masih ada PR di URL pengunjung, statistik unik. Nah, kemudian di sini, ini sebetulnya mudah-mudahan kalau masih berlaku di poin indeksasi, karena EMA ini rutin, DOI-nya rutin, maka coba nanti di-search di dimension, Pak. Di dimension apakah ada jurnal EMA, dan itu bisa dimasukkan ke web jurnal supaya dia muncul indeksi di dimension, kemudian DOI-nya aktif. Nah, berdasarkan hasil penilaian sementara evaluasi diri kita terhadap jurnal EMA, standing kita di 47.5. Jadi kalau 47.5 itu maksudnya Sinta 5. Oh iya. Menurut saya ini bisa diperbaiki, Pak, ya. Bukan makomnya. Jadi bukan makomnya. Jadi harusnya ya minimal kita targetkan di Sinta 3 atau Sinta 4. Maka tadi ada beberapa catatan nanti yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita bisa perbaiki titik-titiknya. Mungkin itu Pak Senda. Oh iya. Barangkali Bu Eva atau Bu Dekan mau menanggapi dulu, Bu. Silahkan. Terima kasih Pak Andis. Terima kasih Pak Adista. Bu Dekan saya izin nggak masuk, ini mau bimbingan. Jadi kalau setelah saya dengarkan pemaparan dari jenengan, memang banyak sekali PR-nya yang harus diperbaiki ya Pak Senda. Ya betul Bu. Ya mungkin supaya nanti kita bisa ngajukan yang maksimal, jadi ya memang harus dari tahapan awal Pak Senda yang kita perbaiki. Ya, jadi betul, supaya paling tidak kan seperti yang Pak Adista bilang tadi, jadi kita maksimalkan itu yang memang bisa diperbaiki, kemudian nanti kan bisa kita up-kan untuk kita itu milihnya kemana. Nanti kan pasti jatuhnya itu turunnya itu nggak terlalu jauh. Tapi ya itu tadi, memang untuk perbaikan ya Pak Senda kita butuh tim Pak. Betul Bu, betul. Karena kalau nggak gitu ya kayaknya semua kebun nggak bisa ini kalau perbaikan sendiri-sendiri. Jadi memang harus ada tim, atau gini aja Pak Sen. Nanti budekan kita bentuk tim jurnal ya kayak kita mau ngadakan akreditasi itu Bu. Nanti kita kerja ya kita bekerja sama. Jadi mulai tahap demi tahap untuk kegiatan pengumpulan dokumen dan lain-lain itu mungkin itu. Monggo Pak Senda, mungkin
karena saya tadi dengarnya itu sudah banyak yang harus diperbaiki. Ya, Jadi harus satu persatu. Oke. Eman-eman kalau kita ngajukan nggak kita perbaiki semua, gitu loh. ya betul Bu Eva. Ini saya mendengarkan apa yang dipaparkan sama Pak Andi tadi kok, aduh kok gemes ya, pengen dibetulkan sedikit-sedikit dulu gitu. Baru nanti kita maju ke akreditasinya gitu. Atau Bu Dekan barangkali Bu, masih di unmute Bu, masih di unmute. Oke, di Pak Adista, untuk apa namanya, saya selaya untuk plagiasi itu juga memang itu Pak diperlukan ya. Jadi ini memang belum saya bahas. Jadi itu masuk poin insentif. Jadi nanti memang teman-teman asesor itu, khususnya teman-teman asesor substansi itu dibekali dengan perangkat dari Kementerian Ristek BIN itu item tiket. Jadi item tiket yang digunakan untuk nyempling naskah-naskah yang sudah dipublikasikan di jurnal EMA. Maka sebetulnya untuk membentengi EMA itu mungkin bisa pakai Turnitin atau mesin yang lain. Jadi ya, kita plagiasi checker untuk ngecek di awal sebelum itu diterbitkan. Oh gitu, nggih. Mungkin nanti itu Pak Senda itu nanti kalau sudah terakhir aja kita pikirkan, kan kita perbaiki yang awal-awal aja dulu. Kalau itu kan sudah masuk ke tulisan, nggih. Ya Bu, betul. Nanti insya Allah Senin ada Bu. Nanti insya Allah Senin depan saya koordinasikan dengan IT-nya, dengan Mbak V. Oh, nggih. Ya. Nggih. Bu Dekan barangkali mau berkomentar. Masih unmute Bu. Diklik dulu yang mute-nya. Yang gambar mic. Masih unmute. Sambil menunggu Pak Andis, ini kalau boleh tanya, itu kan apa namanya, artikel kami itu kan di EMA itu kan memang sejauh ini masih 5 Pak, mulai terbitan pertama sampai yang 52 itu kan masih 5 terus. Itu seandainya sebelum sebelum kami daftarkan ke Arjuna gitu, boleh nggak Pak ditambahkan gitu, atau menunggu Sintanya turun baru kita tambahkan, baiknya bagaimana Pak? Ditambahkan itu maksudnya gimana Pak? Kan selama ini 5, nanti mau nambah tambah 6 atau 7 gitu. Boleh, di isu selanjutnya mau nambah boleh. Tapi memang harus konsisten Pak ya, 7 harus 7 terus gitu. Oh enggak, jadi gini Pak, definisi konsisten itu yang baku adalah kalau berubah untuk lebih baik itu ya harus dilakukan. Jangan konsisten tidak baik. Makanya asas kehati-hatian itu harus kita pakai. Kalau 5 naskah ternyata nanti di kemudian hari ditemukan ada 1 yang diindikasi sama dengan naskah yang lain, nah itu kan bisa jadi problem. Karena syarat akreditasi itu kan minimal terbit 2 tahun berturut, 2 volume berturut, kemudian masing-masing isu minimal 5 naskah. Maka untuk jaga-jaga ya ke depan mungkin bisa ditambah 6 atau 7. Ini kebetulan sih untuk terbitan selanjutnya yang tahun 2021 ini kemarin sudah ada yang istilahnya booking Pak ya, dalam tanda kutip booking untuk masuk ke kita gitu. Kan juga di satu sisi kan kepercayaan ke kita juga gitu loh. Yang kemarin juga dapat saran, Pak ini bisa nggak ditambahkan, jangan 5 gitu. Tapi kan kemarin kita juga mau ngomong kayak salah satu reviewer kita sih Pak, ngomong kalau ini soalnya kita mau proses Sinta sih Bu. Nah caranya kalau mau proses Sinta mending ditambah dulu aja Pak, nanti daripada sudah kadung di Sinta terus jadi masalah sendiri gitu. Oh, enggak apa-apa. Gimana Pak? Tidak ada masalah Pak. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi yang penting ketika ada perubahan, misal mulai volume sekian kita terbit sekian naskah itu dikomunikasikan. Jadi ada announcement-nya, ada historinya. Jadi kapan jurnal ini terbit 6 naskah per isu. Yang tidak boleh adalah misal 61 6 62 8 71 10 itu nggak boleh Pak. Oh iya. Jadi kan itu kan seperti seolah-olah ketika ada permintaan
terbit banyak, tiba-tiba nggak ada yang ngirim naskah, kita balik lagi ke 5, itu yang nggak boleh. Nah, ya itu makanya yang saya khawatirkan sebetulnya awalnya seperti itu gitu loh. Makanya kenapa kami menggunakan minimal 5 itu. Berarti memang maksud saya konsisten tadi itu kalau sudah kita putuskan untuk tahun ini misalnya 7, berarti nanti selanjutnya harus 7 terus gitu Pak. Ya, ya. Cara isinya. Juga tidak begitu Pak. Oh juga tidak begitu ya? Tidak begitu. Jadi misal tema pada standing hari ini kan terbit bulan Juni dan Desember. Ya betul. 5 tahun lagi mau terbit 3 bulanan atau 4 bulanan boleh. Oh gitu. Boleh. Jadi menambah jumlah terbitan setiap isu atau regulasi bulannya mau dirubah juga boleh. Asal ada pemberitahuan. Oh iya baik Pak Anista. Bu Dekan barangkali masih unmute Bu, masih unmute. Yang pojok kiri bawah itu Bu yang gambarnya mic, diklik dulu. Mungkin ya, apa trouble paling. Oh, kurang paham sih. Iya, Bu Eva barangkali mau anu. Sudah, jadi yang tadi dipaparkan Pak Adista itu memang PR kita, Pak Sen, makanya kita perlu membentuk tim untuk proses akreditasi jurnal ini. Jadi kita kerjakan bertahap. Jadi mana yang awal itu kita perbaiki, nanti kalau sudah baru nanti progresnya nanti kita sampaikan ke Pak Adista. Gitu aja ya Pak Sen ya. Karena kan kita kan mungkin begitu Pak. Iya. Jadi Pak Adista, kita akan bentuk tim dulu, kemudian nanti dikirim filenya untuk yang tadi nggih Pak nggih. Yang perbaikan apa itu nanti biar kami pelajari, kemudian kita kerjakan, terus nanti kedepannya progresnya sampai mana, mungkin nanti Pak Senda yang akan menginformasikan. Ngoten dulu, gitu dulu aja Pak Senda. Oh iya ya Bu Eva. Ya, mungkin nanti sewaktu di perjalanan itu kita ada kesulitan, ya nanti Pak Senda yang akan mengkomunikasikan. Ngoten nggih Pak Adista nggih. Nggih, Bu. Nggih, karena kalau saya pikir masih pusing. Jadi harus jadi nanti biar kita terima dulu yang tadi, yang reportnya tadi, kemudian kita pelajari. Gitu aja dulu Pak Senda. Paling tidak kan sudah ada reviewernya. Jadi kita tahu nanti kita mulai mengerjakan dari mana. Nggih, terima kasih Pak Adista nggih. Oh iya ya Bu Eva. Nggih. Ini Bu Ratna, silakan Bu. Enggak bisa. Oh iya. Enggak bisa ya. Iya, enggak dengar Bu. Iya, enggak bisa mungkin. Enggak apa-apa sudah Bu. Enggak apa-apa. Nanti mungkin akan kita jadwalkan ya Bu Dekan untuk tim jurnal pembentukannya itu. Oke. Jadi gini Bu, jadi kalau boleh saya saran ya, ini saran saja. Di Fakultas Ekonomi ini jurnalnya ada berapa? Apa hanya ada satu ya? Ya, hanya satu ini Pak. Ada satu. Nah, saya kalau memang ada lebih dari satu itu teman-teman bisa berhimpun, jadi mengerjakannya bareng-bareng. Jadi ada teman sharing. Jadi ada sharing partner. Jadi seperti saya dulu pernah mendampingi Politeknik Negeri Madiun itu, mereka yang dikumpulkan satu Poltek ada 4 atau 5 jurnal itu dikumpulkan, kemudian kita mau branding jurnal di Poltek itu naik ke Sinta. Jadi yang dari Sinta 5 ke 4 atau Sinta 4 ke 2 dan lain sebagainya itu mereka branding. Jadi mereka kumpul, jadi kita dampingi. Jadi ada report progres tahap per tahap, sehingga apa yang menjadi target oleh pimpinan itu bisa diukur dengan jelas. Nah, saya pikir itu nanti teman-teman bisa memulai atau nanti
monggo lah. Jadi apa yang mengalami kesulitan di mana, titik mana yang masih mengalami kebingungan bisa didiskusikan dengan kami. Saya pikir seperti itu, Bu dan Pak Senda. Ya Pak Andista, ini terima kasih banyak nih untuk hari ini. Berarti untuk yang apa? Untuk CV-nya itu nanti ditampilkan Pak ya, CV reviewer, CV editor gitu. Jadi gini ya, saya tak lihat dulu ya. Saya ada share screen. Pak Budekan, Pak Adista, Pak Senda, saya izin dulu nggih. Oh, iya ya Bu Eva, terima kasih banyak ya. Nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Budekan suaranya masih belum terdengar ini Budekan. Oh iya Bu. Jadi ini Pak, contoh ini. Oh ya. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA miliknya UNY. Kebetulan saya member di sana sebagai salah satu reviewer. Jadi list mereka kan banyak. Jadi list reviewer dan editor itu bertambah di mereka. Jadi nama-nama yang ada di sini di web GP ini adalah nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah review di jurnal itu. Jadi misal gitu. jadi tidak istilahnya tidak stagnan 10 orang ya 10 itu tidak. Jadi nanti ke depan itu pasti tambah, tidak mungkin posisinya tetap, tidak mungkin. Jadi seperti nama-nama yang ada di sini ini ada CV, misal ini nama saya, ada Scopus ID, nama departemen, universitas, kemudian ketika diklik detailnya di sini ada Scopus ID, kemudian ada link Google Scholar, link Airkit, kemudian ResearchGate, Paplen dan sebagainya itu dimunculkan oleh mereka sebagai sebagai CV tadi yang saya maksud CV itu di sini. Oh gitu, berarti terlihat Pak ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan punyanya teman-teman itu kan masih belum ada Pak. Ya. Nah, ini bisa kita lengkapi nanti, bisa kita lengkapi data seperti ini. Oh. Maka kalau hanya berdua jurnal EMA editornya itu ya kurang. Melihat tugasnya kurang. Ya minimal ada keterlibatan dari teman-teman yang lain untuk untuk ada di jurnal EMA. Oh iya, berarti kalau untuk editor tuh memang syaratnya enggak hanya dari dalam saja Pak ya, dari luar juga. Dari luar juga Pak. Jadi misal itu ada 5 orang, ada 5 naskah ya minimal jumlahnya ada 5 lah, minimal ada 5. 3 dari Unmer Pasuruan, mungkin yang 2 dari mana, ada dari Unmer Madiun atau dari mana. Oh gitu Pak. Bisa kolaborasi dengan teman-teman. Oh iya Pak ya. Coba nanti kita perbaiki Pak dalam waktu dekat ini. Tuh, terus gini Pak, untuk yang terkait statistik tadi itu apakah yang terkait masalah visitor itu Pak atau bagaimana Pak? Ya, jadi statistik itu ini Pak yang saya maksud statistik itu kan di sini ada ini pengunjung unik ini. View My Stat. Nah, ini kan dari stat counter, jadi ini kan ketahuan unique visitnya adalah 242. Jadi satu hari itu pengunjung barunya ke jurnal ini tuh ini kemarin 292, 282, 234, 211. Jadi sekitar 200 lebih yang mengunjungi jurnal ini. Jadi itu yang kita mau ada di EMA. Di EMA kan nggak ada ini. Ya belum Pak, belum. Di EMA belum ada lah. Itu menjadi salah satu poin penilaian akreditasi. Kalau mau dapat skor 4, berarti kan harus 50. Nah, kalau jurnal yang saya tunjukkan tadi ini, GP ini sudah skornya 4, jelas nggak mungkin turun. Karena dia bukan lagi 50, tapi sudah 200 lebih. Ya. Karena menjadi salah satu kiblat juga untuk jurnal-jurnal bidang pendidikan IPA yang ada di Indonesia. Karena sudah Sinta 2 terindeks DOAJ dan kelihatannya akan diarahkan ke indeks Scopus ke depan. Oh begitu ya Pak. Jadi sedikit banyak saya memahami akhirnya. Okay. Jadi editornya juga banyak ini Pak. Jadi editornya juga banyak, tidak hanya. Oh iya Pak.
Tidak hanya satu atau dua Pak ya berarti. Iya, ada dari UNJ, kan ini UNJ. Ya, Ya. memang mayoritas dari UNJ. Kemudian ada dari Jepang, ada dari Amerika Serikat, ada dari Turki, ada dari Kanjuruhan Malang, Ahmad Dahlan. Jadi memang kalau di top didominasi dari kampus afiliasi, kampus di mana jurnal itu diterbitkan. Cuma ditambah pakar-pakar di bidangnya. Oh iya. Pak, ini mungkin antar kita aja Pak terkait masalah editor. Terus itu kan kalau di apa namanya, istilahnya kalau ada yang submit gitu Pak ya, ada yang submit itu seandainya itu kan memang berproses Pak ya, dikirimkan ke editor, kemudian di editor ke review dan sebagainya. Itu kalau misalnya dalam tanda kutip kita sendiri yang mengerjakan mereview atau bagaimana Pak? Ya, yang benar sebenarnya nggak begitu Pak. Ya memang jadi, nggak begitu. Itu yang membuat pengolah jurnal itu berat. Ya betul itu Pak. Yang membuat berat. Jadi banyak orang nggak mau olah jurnal karena di pemahaman mereka adalah saya harus melakukan ini semua sendirian. Sebenarnya enggak. Jadi kita bisa, jadi misal kalau jurnal IMA ini buat call for paper, jadi makanya langkah pertamanya adalah memperbaiki dulu informasinya. Jadi policy-nya dijelaskan dulu, bagaimana author guideline-nya, bagaimana template-nya, bagaimana menuliskan kutipan dan pustakanya. Oh iya. Nah, itu jelaskan dulu di jurnal. Setelah jelas, gamblang, Bapak tinggal buat call for paper, kemudian dikirimkan ke media-media sosial yang ada hubungannya dengan bidang ekonomi dan akuntansi. Oh iya. Itu saya yakin dan percaya banyak, ya minimal ada mahasiswa S1 yang diminta di tugas akhirnya untuk mengirimkan naskah, pasti ngirim. Tapi sudah jelas policy-nya sudah jelas, apa-apa yang harus dilakukan itu sudah jelas. Tapi kalau belum ya nanti orang akan juga bingung, lah ini saya ngirimkannya bagaimana, terus kemudian dia akan lihat, loh ini internal semua, berarti artikel saya peluang diterimanya kecil kan gitu. Oh iya betul Pak. Jadi kalau ada tulisan dari luar kemudian policy-nya jelas, itu teman-teman dari luar Unmer mau nulis ke sana itu lebih pede. Tapi kalau masih dari dalam semua ya agak susah kita mencari penulis dari eksternal. Oh iya Pak. Ya nanti kan ini kebetulan memang ada yang untuk yang tahun 2021 bulan Juni besok itu kan memang sudah ada yang masuk gitu loh. Tuh, jadi nanti kan itu kan tetap berproses ya dari editor ke reviewer, nanti dikembalikan lagi ke penulis gitu. Jadi gini Pak, kalau penulis tetap minta teman-teman penulis itu untuk mengirimkan naskah. Mengirimkan naskah via OJS. Kan kemarin masalahnya tidak bisa upload, sudah bisa upload kan Pak? Ya. Masalah awalnya kan itu, berarti kan sudah clear. Ya, masalah awalnya. Jadi penulis sudah bisa mengirimkan naskah. Nah, nanti yang kita toleransi adalah teman-teman di reviewer. Misal reviewernya minta kirim by email, oke, nggak ada masalah. Yang penting tetap ada proses review. Jadi naskah itu tetap dikomentari oleh expert di bidangnya. Setelah dikomentari, baru kita kembalikan ke penulis untuk direvisi. Oh iya, baik Pak. Bu Dekan, barangkali mau mengomentari Bu. Nah, sudah jelas Bu. Ya. Terima kasih Pak Andis, ya, Bu. Bantuannya, bimbingannya, ya Pak. Kami masih membutuhkan Pak Andis ini, karena jurnal kita kepinginnya kita Sinta 3 lah Pak. Ya, sehingga upaya-upaya kita akan kita maksimalkan. Ya. Terima kasih banget saya. Salam kenal. Ya. Ya, terima kasih Bu Dekan. Ya. Akan kita upayakan semua untuk editor, kemudian naskahnya langsung direview dan sebagainya, itu akan kita maksimalkan nanti. Iya Bu. Ya. Saya kira itu Pak. Oh ya. Ya, terima kasih. Ya Bu Dekan, terima kasih.
Oke, Pak. Terus ini Pak, ada yang belum jelas lagi kalau saya tadi terkait masalah layout naskah tadi, seperti apa nggih Pak kira-kira terkait layout naskah? Jadi gini Pak, saya tunjukkan naskah. Nah, ini Pak, ini contoh naskah ya. Oh ya. Contoh naskah. Jadi di naskah itu di halaman pertama itu ini yang namanya judul sirahan. Jadi ada informasi nama jurnal, kemudian ada informasi volume berapa, Oh ya. nomor berapa, bulan apa, tahun, kemudian halaman berapa sampai berapa, nomor ISSN dan doi. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan ke Bapak terkait dengan bagaimana menuliskan kutipan dan citasi itu berkaitan dengan ini. Ya, berkaitan dengan ini. Jadi kalau ini declare bahwa naskah ini disusun menggunakan APA. APA. Nah, kemudian ketika tadi di poin salah satu poin di akreditasi itu menanyakan apakah baku dan menggunakan aplikasi terstandar, ini menggunakan aplikasi terstandar dan baku. Buktinya apa? Ketika ini kutipan ini kita klik, Azhari dan Sylvia 2016, ini larinya ke daftar pustaka. Oh, gitu. Jadi Ya. tidak ada penolakan, tidak ada apa namanya? Tidak ada argumen lain bahwa memang naskah ini dikelola atau di layout sesuai dengan standar minimal yang ditentukan. Ini Diani, kita klik juga lari ke Diani, Pak. Oh iya ya Pak. Kemudian ini juga. Jadi semua naskah yang ada di sini dia lari. Kemudian yang ada di sini semua ini ada, kalau dia berasal dari jurnal, usahakan dilengkapi dengan doi, dan doi-nya itu nanti ketika diklik dia akan lari ke web di mana artikel itu diterbitkan. Oh betul Pak. Ini saya layout pakai EndNote Pak. Oh ya. Berarti ini terkait masalah layout yang di web ya Pak ya, bukan yang di cetaknya Pak. Itu cetak Pak, itu naskah. Oh. Kan naskah PDF. Nanti... Tadi yang saya share itu kan naskah PDF. Oh PDF-nya itu Pak. Ini kan naskah PDF Pak. Ini naskah PDF. Nah, ini kan naskah PDF. Jadi yang kami cetak dan yang di web kan sama. Ya. Terus ini yang tadi saya maksud bahwa Abel. Enggak, afiliasi tadi Pak. Oh yang afiliasi. Afiliasi kan ada Universitas Lampung. Ini Lampung, kode pos sekian Indonesia. Kalau nggak ada alamat lengkap ya, misal ya cukup terbitkan di kampus mana, kota, kemudian kode pos. Kalau alamat kan bisa panjang nama jalannya. Ya. Nah ini kan kita pakai prodi, kemudian nama universitas, institusi, kemudian ada kota institusi dan kode pos, kemudian negara. Jadi ini kan satu Pak, satu. Jadi penulis ini kita sudah tahu bahwa Heru ini penulis pertama, Muhammad Muhsin ini penulis kedua, Ardian ini penulis ketiga, ini kita sudah tahu. Cuma kode 1 ini bukan merujuk bahwa penulis 1, 2, 3, tapi merujuk kepada afiliasinya. Oh iya. Jadi misal tadi kan Nur Pasuruan, itu nggak ditulis 1, 2, 3, tapi tulisnya tetap 1. Kalau prodinya sama. Karena afiliasi kalau menurut gaya jurnal ini adalah dia sesuai prodi. Kalau sesuai universitas ya kalau masih dalam satu kampus, misal dari ada FE, kemudian ada fakultas teknik, tapi Unmer Pasuruan juga ya tetap 1. Kalau jurnal itu tidak menganut coding awal untuk afiliasi dimulai dari prodi. Kalau hanya Unmer gitu, saja. Pak. Jadi seperti itu. Berarti nanti yang untuk terbitan terbaru ini berarti nanti saya gitukan aja Pak ya, 111 gitu Pak ya. Nanti ditambahi alamat sama negara. Ya, untuk 61 karena yang sudah terbit nggak boleh diganti. Oh iya kan Pak. doi juga sudah terdaftar dan sebagainya. Jadi perbaikannya itu yang dimaksud konsisten tadi. Oh itu konsisten. Kalau jenengan ngugemi konsisten, jenengan nggak akan perbaiki. Tapi karena kita yang dipegang adalah bukan konsistensinya,
tapi bagaimana kita bisa berubah ke yang lebih baik, maka itu yang kita pakai. Oh iya, soalnya tadi yang saya maksud tadi konsisten itu dalam artian terbitan, misalnya 6.15 nanti 6.26 nanti 7.1 kembali ke 5 gitu. Oh, Maksud enggak, saya kalau tadi gitu. seperti itu Enggak, ya. ya. Oh ya, ya baik baik Pak. Budekan barangkali mau menambahkan? Sudah itu Pak, sudah Begitu saja. semua ya. Kita segera menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andis. Ya. Gitu. Oke, Pak Andis mungkin itu sih Pak Andis kalau saya. Tapi sudah sedikit saya buat catatan ini di sini. Oke, nanti saya kirimkan Pak. Ya Pak, yang tadi catatan saya. Oh iya Pak, oke. Oke. Barangkali itu dulu Pak Andis. Oke. Atau bagaimana? Oke, kalau memang tidak ada lagi yang di ya sementara itu cukup, nanti kita lanjut di forum yang ya, lain. Nanti calling-callingan aja Pak, nanti sama saya. Terima kasih banyak loh Pak Andis, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Terima kasih Pak Andis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.